Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Triayu dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, pada video kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang SFBC atau Solution Focused Drive Counseling. Nah, SFBC ini merupakan salah satu model konseling yang mana di masa kini ini dikategorikan efektif untuk digunakan oleh konselor dalam membantu konseli keluar dari permasalahan yang mereka alami. Nah, hal ini karena fokus dari SFBC ini bukan pada problem tahu, tetapi lebih fokus pada solusi yang tahu. Nah, sehingga konseling di sini akan segera mendapatkan solusi dari masalahnya. Kemudian juga SFBC ini juga memandang bahwa manusia itu merupakan entitas yang mempunyai kompetensi untuk membangun solusi yang mungkin pada saat mereka punya masalah, di mana di sini tidak menyadari bahwa mereka ini mampu untuk bersikap solutif dan segera mencari solusi terhadap masalahnya sendiri. Nah, ketidaksadaran ini disebabkan karena pandangan negatif pada diri mereka sendiri, sehingga mereka mencari solusi terhadap masalahnya sendiri. Nah, adapun tujuan dari SFBC ini yaitu menghargai kemampuan konseli dalam menghadapi masalah dengan menanyakan kepada mereka apakah mereka ingin mendapatkan apa yang mereka inginkan, atau mengajak mereka untuk menyatakan apa yang harus terjadi pada diri mereka untuk mengetahui kesehatan mereka. Nah, teknik SFBC ini pada hakikat manusia, di mana konseling ini berfokus pada solusi yang tidak mempunyai pandangan komprehensif tentang sifat manusia, tetapi di sini berfokus pada kekuatan dan kesehatan konseli. Nah, konseling di sini berfokus di mana solusi di sini menganggap manusia bersifat konstruktivitas, sehingga di sini konseling berfokus solusi didasarkan pada asumsi bahwa manusia ini benar-benar ingin berubah dan perubahan tersebut tidak direlakan. Selanjutnya, jika dilihat dari perkembangan perilaku, yang pertama itu tentang struktur kepribadian. Nah, struktur kepribadian manusia ini berdasarkan teori SFBC itu terbagi beberapa bagian. Yang pertama itu di sini SFBC ini tidak menggunakan teori kepribadian dan psikologi yang ada pada saat ini. Yang kedua itu konselor di sini tidak bisa memahami secara pasti tentang penyebab masalah individu. Yang ketiga, konselor perlu tahu apa yang membuat orang memasuki masa depan yang lebih baik dan sehat, yaitu tujuan yang lebih baik dan sehat. Nah, yang keempat di sini itu individu tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi di sini bisa mengubah tujuannya. Selanjutnya itu tujuan yang lebih baik dapat mengatasi masalah dan mengantarkan masa depan yang lebih produktif. Yang selanjutnya di sini itu dimana konselor perlu mengetahui karakteristik tujuan konseling ini dengan baik dan produktif, di mana prosesnya itu positif, praktis, spesifik, kendali konseling, dan bahasa konseling. Yang terakhir di sini itu sebagai teori kepribadian dan psikopatologi masalah dan masa lalu. SFBC ini berfokus pada saat ini yang dipandu oleh tujuan positif yang spesifik yang dibangun berdasarkan bahasa konseling dan dibawa kendalinya. Itu teknik-teknik dari konseling, di mana yang pertama itu di sini exception, then question, di mana pertanyaan tentang saat-saat di mana konseling bebas dari masalah. Nah, di sini konselor SFBC ini mengajukan concern untuk menempatkan konseling pada waktu-waktu ketika tidak ada masalah atau ketika masalah yang ada tidak kuat. Nah, pengecualian merupakan pengalaman hidup konseling di masa lalu ketika dimungkinkan masalah tersebut masuk akal. Kemudian di sini bagaimana hal itu terjadi, di mana di sini dengan membantu konseling mengidentifikasi dan memeriksa pengecualian tersebut, kemungkinan meningkatkan mereka dalam bekerja menuju solusi. Yang selanjutnya itu ada teknik miracle question, di mana pertanyaan yang mengarahkan konselor ini berimajinasi apa yang akan terjadi jika suatu masalahnya ini dialami secara ajaib atau terselesaikan. Nah, konselor di sini akan menanyakan jika suatu kejadian terjadi dan masalah Anda terpecahkan dalam waktu semalam, bagaimana Anda tahu bahwa masalah tersebut terselesaikan dan apa yang akan berbeda. Nah,
sini kemudian konselor di sini akan terdorong untuk menegaskan apa yang mereka inginkan agar mereka ini akan lebih percaya diri dan aman. Nah, di sini konselor akan mengatakan biarkan dirimu berimajinasi bahwa kamu meninggalkan kantor hari ini dan kamu berada di dalam rel untuk bertindak lebih percaya diri dan aman. Nah, hal apa kira-kira yang berbeda yang akan kamu lakukan? Nah, mengubah hal yang dilakukan dan cara pandang terhadap masalah mengubah masalah tersebut. Di sini kita meminta konseling untuk mempertimbangkan keajaiban tersebut di mana dapat membuka celah kemungkinan di masa depan. Nah, di sini konseling akan didorong untuk mengikuti mimpinya sebagai cara dalam mengidentifikasi perubahan apa saja yang paling ingin mereka lihat. Nah, pertanyaan ini akan memiliki fokus kepada masa depan, bahwa konseling ini dapat mempertimbangkan hal yang berbeda dalam upaya yang tidak didominasi oleh masalah tertentu. Nah, di sini intervensinya itu menggeser penekanan dari masa lalu dan masalah saat ini menuju kehidupan yang lebih memuaskan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya itu ada di sini namanya teknik scaling question. Nah, di mana pertanyaan yang meminta konseling ini di sini kita akan menilai dirinya sendiri atau masalah pencapaian tujuannya. Nah, berdasarkan skalanya itu mulai dari 1 sampai 10. Nah, konselor SFBC ini juga menggunakan teknik ini ketika mengubah pengalaman konseli yang tidak mudah diobservasi, seperti perasaan, keinginan atau komunikasi. Nah, sebagai contohnya itu seorang perempuan mengatakan bahwa dia merasa panik atau cemas. Nah, bisa di sini kita tanyakan bahwa pada skala 0 sampai 10, dengan 0 adalah apa yang Anda rasakan ketika pertama kali datang ke konseling, dan 10 ini sebagai perasaan yang Anda rasakan ketika Anda pertama kali setelah hari ini, setelah keajaiban yang terjadi dan masalah Anda teratasi. Nah, di sini bagaimana Anda akan menyatakan skala kecemasan Anda sekarang. Nah, bahkan di sini jika konseli hanya berkembang dari 0 ke 1, dia telah berkembang, bagaimana dia akan melakukan hal tersebut. Nah, di sini apa yang dia perlukan untuk meningkatkan skala. Kemudian pertanyaan skala memungkinkan konseling untuk lebih memperhatikan apa yang memandu perubahan yang mereka dapat, mengambil langkah yang akan memandu yang mereka lakukan dan bagaimana mereka dapat nantinya atau mereka yang inginkan. Nah, selanjutnya itu teknik coping question, di mana di sini pertanyaan yang meminta konseli untuk mengemukakan pengalaman sukses dalam menangani masalah yang dihadapi. Yang terakhir itu ada di sini teknik komplimen, di mana pesan tertulis yang dirancang untuk memuji konseli atas kelebihan, kemajuan, dan karakteristik positif bagi pencapaian tujuannya. Selanjutnya di sini itu ada kelebihan dan kelemahan dari SFBC. Yang pertama itu kelebihannya. Di sini ada beberapa bagian, yaitu ada 5 bagian. Yang pertama, pendekatan ini akan menekankan pada singkatnya waktu konseling. Yang kedua, pendekatan ini fleksibel dan mempunyai banyak riset yang membuktikan keefektifannya. Yang ketiga itu, pendekatan ini akan bersifat positif untuk digunakan dengan konseling yang berbeda-beda. Maksudnya di sini itu teori konseling ini didasarkan pada asumsi optimis bahwa setiap manusia ini adalah sehat dan kompeten, serta memiliki kemampuan dalam mengkonstruk solusi dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dengan optimal. Yang keempat itu, pendekatan ini difokuskan pada perubahan dan dasar pemikiran, menekankan perubahan kecil yang pada tingkah lakunya. Yang terakhir itu, pendekatan ini dapat dikombinasikan dengan pendekatan konseling lainnya. Nah, selain dari kelebihannya, ada pun kelemahan dari SFBC ini. Yang pertama itu, pendekatan ini hampir tidak memperhatikan riwayat konseling. Yang kedua, pendekatan ini juga kurang memfokuskan pencerahan. Yang terakhir itu, pendekatan ini menggunakan tim, yang mana setidaknya ini beberapa praktisi, sehingga membuat perawatan ini mahal. Itulah tadi sedikit penjelasan dari SFBC. Semoga penjelasan dari saya dapat membantu